Pada part ke-84 diambil dari light novel bab 214 sampai dengan 215, Rahasia Pulau 32 di Kepulauan Bluebird. Jin tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Itu mirip dengan saat Talaris melepaskan gelombang pedang raksasa melawan Kozek di Kolon. Setiap serangan dari Sigmund mengirimkan serangan yang sangat terang. Gelombang pedang yang dipenuhi petir merobek udara. Kekuatan menembus udara terkompresi di depan dan menghasilkan suara ledakan yang keras, bahkan mengirimkan gelombang kejut setelahnya. Langit telah membantuku. Jika Sigmund tidak membangkitkan perasaan Gram, dia pasti akan mendapat masalah. Tentu saja, itu akan berlangsung selama 10 menit bahkan tanpa mengandalkan kekuatan Sigmund. Tetapi dalam skenario itu, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan jika pelepasan energi bayangan Murakan tidak dapat mengganggu manifestasi Yulian. Selain itu, lebih banyak musuh selalu dapat muncul bahkan setelah menaklukkan Yulian, karena ini adalah wilayah Joshua. Yulian kembali menatap Jin setelah berteriak beberapa saat. Dia mengerutkan kening, seolah-olah merasakan rasa malu terbesar atas tampilan ketakutannya sebelumnya. Cukup ini. Peitel mengayunkan Harmila seperti pedang, melenyapkan semua gelombang pedang Jin yang mengelilinginya. Berhenti melayang di udara dan turun ke sini. Jin tidak melewatkan kesempatan untuk bergegas menuju Yulian. Seseorang harus menutup jarak dengan cara apapun saat melawan seorang pemanah. Yulian buru-buru menahan Harmila dengan kedua tangannya untuk menghadang serangan Jin. Namun dampak serangan tersebut menyebabkan Yulian langsung jatuh ke tanah sementara Jin terangkat ke udara oleh recoil tersebut. BZZT. Jin mengisi kembali petir yang dihabiskannya sambil melayang di udara. Petir yang hancur berkumpul di sekitar Sigmund dan menarik sinar cahaya. Sinar itu segera berubah menjadi sambaran petir dan menghantam Yulian, yang tenggelam ke dalam tanah. Sigmund gemetar dengan suara perasaannya yang tersisa. Tampaknya senang dengan fakta bahwa ia mendominasi adiknya, Peitel. Jin tidak bisa mendengar suara gila dari perasaan pedang yang tersisa karena dia sibuk mempersiapkan serangan berikutnya setelah kilat. Jin mengayunkan Sigmund saat dia mendarat di tanah. Yulian bangkit kembali ketika dia harus memblokir serangan lain dengan sikap yang agak dikompromikan. Dia hampir tersandung setelah terlempar ke samping. Batu dan lumpur dari tanah berceceran di sekelilingnya. Lumpur sempat mengaburkan pandangan Jin. Saat lumpur melewati mata Jin, petir Harmila sudah berada di ujung hidung Jin. Petir menyerempet pipi Jin, lalu terbang di sampingnya untuk menciptakan suara ledakan setelah mengenai sesuatu. Sebagai imbalannya, Jin mengirimkan serangan ke atas ke tubuh Yulian dengan Sigmund. Berkat kekuatan perasaan yang tersisa, Jin memiliki keunggulan dalam kekuatannya. Yulian memantul seperti bola setiap kali dia memblokir serangan Jin. Yulian berhasil melindungi dirinya dari serangan itu, tetapi jika bukan karena manifestasinya, setiap tulang di tubuhnya pasti sudah patah akibat benturan tersebut. Dari jauh, sepertinya Jin mendominasi pertarungan. Namun Yulian memiliki kekuatan lebih di antara mereka sebagai manifestasi dari dewa. Namun, Peitel adalah dewa yang tidak terbiasa melawan seseorang yang lebih kuat dari dirinya. Dia hanya terbiasa mengirimkan petir untuk menghukum makhluk di bawah dan tidak terbiasa menguji dirinya sendiri. Dengan demikian, keterampilan yang ditampilkan oleh penerus Fan, Dewi Pertempuran, benar-benar mengejutkannya. Dengan kata lain, Jin memainkan permainannya. Karena itulah Kuzan hanya bisa salah mengartikan situasi saat dia berlari dengan beris di punggungnya. Dia benar-benar monster. Apakah dia benar-benar orang yang sama yang kita temui di Delki? Dia tidak menyadari bahwa Sigmund telah meningkatkan kekuatan Jin. Oleh karena itu, dia hanya bisa berpikir bahwa Jin adalah seorang master transenden yang jauh melampaui norma seorang pembawa bendera Rankandel. Jika apa yang dikatakan Jin Rankandel benar, apa yang harus dilakukan Brice dan aku? Petir terus menghujani seluruh pulau seperti perwujudan neraka. Namun Kuzan harus bertahan hidup untuk mencari kebenaran tentang kematian Taimyun. Beraninya kamu menunjukkan penghinaan padaku? Yulian memelototinya dan menarik tali busur, bertekad untuk tidak didorong lebih jauh.
Jin ingin membuatnya sibuk, jadi dia tidak bisa menarik tali busur sama sekali. Tapi petir yang meledak dari tanah mencegah Jin menyerang Yulian, yang telah menutupi seluruh permukaan tanah dengan arus untuk mengikat Jin. Hujan petir dari badai di atas. Itu melukis area di sekitar Yulian dengan warna biru. Masing-masing dari mereka adalah anak panah untuk Harmila. Aku akan membuatmu membayar. Rentetan panah dimulai. Mereka menghujani Jin, masing-masing memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan seluruh pulau. Sebagai tanggapan, Jin melepaskan gerakan keempat dewa pertempuran, erosi. Bila Sigmund jatuh ke tanah sebelum panah pertama bisa mencapainya. Itu benar-benar berbeda dari saat dia melakukan gerakan melawan Vanessa. Petir hujan menghancurkan petir Harmila, mendorong mereka ke tanah alih-alih mencapai Jin. Pada saat yang sama, banyak lingkaran terbentuk di atas tanah yang terkikis oleh petir. Lingkaran tersebut menarik petir, yang jatuh dari langit dan membuat badai listrik besar Yulian tampak hampir kecil. Suara gemuruh memekakkan telinga. Lampu menyilaukan meledak, diikuti oleh getaran yang mengguncang lutut mereka. Pulau 32 sepenuhnya didominasi oleh semua ini. Setiap sambaran petir di tanah menimbulkan getaran, dan beberapa di antaranya mendarat langsung di kepala Yulian. Jeritannya ditenggelamkan oleh ledakan, dan keturunannya ditutupi oleh kilatan cahaya yang menyilaukan. Yulian terjebak dalam guntur, gemetar ketakutan. Mungkin itu adalah kesempatan sempurna untuk menyegel kemenangannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Jin memutuskan untuk melancarkan serangan berikutnya. Akankah tubuhku bertahan? Meskipun Sigmund telah sangat meningkatkan keahliannya, dia tidak yakin apakah dia bisa melakukan pembalasan yang sempurna juga. Tapi karena menit yang dia janjikan pada Murakan semakin dekat, dia memutuskan untuk menerapkan langkah yang menentukan. Sigmund melepaskan petirnya sekali lagi. Tapi dibandingkan dengan keganasannya sebelumnya, itu tampak sedikit kewalahan. Karena Yulian memiliki batas kekuatan Peitel yang bisa dia gunakan, Jin juga tidak bisa menggunakan kekuatan Gram terlalu banyak. Ia memilih menghabisi musuhnya dengan jurus ketiga Dewa Perang, Penghakiman. Jin menyerang Yulian begitu dia memiliki cukup petir di pedangnya. Yulian tidak bisa melihat Jin di belakang guntur dan juga tidak bisa mendengarnya mendekat. Tetapi instingnya mengatakan kepadanya bahwa krisis sudah dekat. Dia mengarahkan Harmila melalui serangan guntur. Anehnya, dia membidik tepat ke tempat Jin menyerang, dan badai bercabang dan mengalir menuju Harmila. Tali busur terdorong mundur oleh petir besar, yang tidak bisa lagi disebut anak panah. Ketika Lance of Judgment muncul melalui guntur yang melanda tepat di depannya, Yulian hanya punya satu pikiran. Kamu menjadi terlalu bangga karena aku menerima beberapa pukulan, serangga. Dia melepaskan tali busur, dan kedua kilat itu beradu. Petir yang meninggalkan Harmila menghancurkan Lance of Judgment seolah-olah bukan apa-apa. Petir yang membentuk tombak hancur, dan guntur Harmila jatuh ke arah kepala Jin dengan kecepatan cahaya. Aku telah membunuh serangga itu. Dia merasa tidak enak karena tidak membuat Jin cukup menderita karena penghinaannya, tetapi dia selalu bisa melakukannya dengan membunuh penjaga naganya. Bibir Yulian hendak melebar menjadi senyuman puas. Namun Yulian terpaksa berteriak lagi karena takut akan sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Tes. Wos. Api. Untuk beberapa alasan, api biru menyala di tempat di mana seharusnya kepala Jin berada. Api tes, satu-satunya Blue Phoenix, mulai menelan Yulian. Dewa ini takut akan banyak hal. Jin mempertimbangkan untuk memanggil tes untuk pertama kalinya ketika dia melihat Yulian gemetar mendengar nama Van, sang dewi pertempuran. Jika dia takut pada Van, kemungkinan besar dia juga takut pada tes karena dikatakan bahwa tes dapat meniadakan keberadaan dewa dunia ini dengan sedikit nafas di dunia api. Tentu saja, itu tidak akan menjadi masalah meskipun Peitel tidak mengetahui tentang tes. Setelah memulai pembalasan, Jin memutuskan untuk menjatuhkan petir Sigmund sementara Guntur menyembunyikannya dari pandangan Yulian. Meskipun sepertinya dia mendominasi pertarungan, dia tahu jauh sebelumnya bahwa ada ketidakseimbangan kekuatan. Tidak ada alasan untuk melawannya secara langsung ketika dia menyadari sepenuhnya fakta ini.
Si kecil pinter. Sungguh pujian yang luar biasa untuk Jin. Meskipun Peitel tidak bisa menunjukkan bahkan 1/10 dari kekuatan aslinya, dewa berbeda dari manusia. Masuk akal jika Jin harus secerdik mungkin. Xing di tengah semua suara ledakan, Yulian mendengar suara dingin dari pedang yang menggores sarungnya. Itu adalah suara Bradamante yang keluar dari sarungnya. Energi bayangan gelap menutupi kilau pedangnya. Dengan keanggunan dan kecepatan, Jin maju selangkah dan mendorong Bradamante ke sisi Yulian. Sensasi daging dan tulang yang menusuk pisau terasa halus. Karena Peitel membutuhkan vessel untuk bermanifestasi, tubuh yang menahannya masih manusia. Yulian batuk darah. Matanya bergetar gugup. Api biru tes selanjutnya menelan tubuh Yulian, mengalahkannya di bawah beban tekanan. Tapi untuk beberapa alasan aneh, Jin merasa merinding saat itu. Dia baru saja mengalahkan musuhnya, tetapi kecemasan membanjiri dirinya, seolah-olah dia telah merusak bendungan. Dia bisa melihat sumber kecemasannya dalam sekejap mata. Harmila, busur petir, telah berubah menjadi ular dan melilit Yulian. Darah tidak lagi mengalir dari lukanya, dan Yulian bahkan tersenyum. Saya mengakui bahwa kamu adalah serangga yang cukup mengesankan. Namun, saya adalah dewa, yang berarti saya tidak mati, bahkan jika tubuh saya hancur berkeping-keping. Kamu tidak akan tahu itu, tentu saja, Fana. Suara inkorporeal itu membuat tulang punggungnya merinding. Jika dia tidak bisa dibunuh bahkan jika dia dipotong atau ditusuk, Jin tidak mungkin memenangkan pertarungan ini. Mengapa? Apakah kamu kecewa? Lanjutkan dan terus menantang. Oh, ayolah. Bajingan. Kamu tidak pernah berhenti bicara, kan? Murahan berbicara saat dia mendekati Jin dan Yulian setelah menyelesaikan pelepasan energi bayangannya. Dia kemudian mendorong Jin kembali dan meludah ke tanah. Apa katamu? Sepertinya kamu belum pernah dilayani oleh Shadow Energy. Mulai sekarang, aku akan memberimu pengalaman yang sangat menarik. Saya mendengar bahwa Solderet menyukai naganya, tetapi kamu sudah keterlaluan. Saya akan menganggap itu sebagai permohonan untuk mengambil hidup kamu terlebih dahulu. Pembicaraan murahan. Kudengar kakakmu setidaknya pernah memiliki beberapa kelas, bahkan sampai kematiannya. Hehehe. Mengapa kamu tertawa? Bayangkan bagaimana perasaanmu jika kamu bisa menggunakan lebih dari setengah kekuatanmu yang sebenarnya setelah bermanifestasi dalam tubuh. Bukankah kamu akan tertawa bahagia? Karena itu yang saya rasakan saat ini. Semua bayangan di pulau itu, kecuali milik Jin, mulai berkumpul di murahan. Pada saat yang sama, petir Yulian yang pernah menutupi seluruh pulau mulai menjadi gelap gulita seperti lilin yang sekarat. Hampir terasa seperti energi yang membanjiri pulau dengan nuansa biru hanyalah kebohongan. Itu bukan hanya petir. Semua kebakaran kecil yang disebabkannya, angin kencang, tetesan air hujan. Segala sesuatu yang membentuk pulau itu jatuh ke dalam kegelapan. Mata Murakan dipenuhi kegembiraan saat dia tiba-tiba merentangkan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Anehnya, suara tawanya yang menggelegar mengguncang pulau dan membuat laut di sekitarnya menari. Jin heran. Mereka selalu mengatakan dia sangat kuat di masa jayanya. Tapi apakah ini hanya setengahnya? Butuh 10 menit untuk mengumpulkan energi, dan Jin juga harus menyumbangkan energi bayangannya sendiri, tetapi setidaknya untuk saat itu, Murakan bukan lagi naga bodoh tempat tinggalnya. Dia begitu mengesankan sehingga dia mengilhami rasa hormat di Jin. Akhiran Murakan yang terus-menerus digunakan, agung, tampaknya tepat untuk saat ini. Tubuh Murakan berputar dan hancur menjadi partikel hitam. Energi bayangan kemudian berkumpul di tempat Murakan berdiri dan membentuk wujud sebenarnya dari naga hitam. Ini tidak seberapa dibandingkan dengan masa lalu, tapi melebihi apa yang saya harapkan. Saya sangat senang. Murakan menatap Yulian dengan sayap terbentang lebar. Wajah naganya membuat ekspresinya kurang terlihat, tapi dia terlihat seperti sedang mengejek. Aku akan menjadi teman bermainmu selanjutnya, manifestasi Peitel. Kamu hanyalah ciptaan Solderet. Lidahmu yang bergoyang-goyang tidak tahu sopan santun, bukan? Apakah doamu tidak mengajarimu sesuatu? Yulian menyalakan kembali petirnya setelah menegur Murakan. Atau setidaknya dia mencoba.
Untuk beberapa alasan, petir hanya meninggalkan percikan biru kecil di dalam kegelapan energi bayangan dan padam. Apa? Dia menahan keterkejutannya sendiri dan mencoba lagi, dengan efek yang sama. Kekuatan Yulian tidak bekerja sama sekali. Murakan berdiri diam dan menunggunya. Dengan cara ini, Yulian dapat mencoba mengambil petirnya sebanyak yang dia butuhkan. Wajahnya menjadi merah karena malu. Dia mencoba meningkatkan kekuatan sucinya puluhan kali, tetapi pulau itu tetap dalam kegelapan total. Yulian tidak hanya kehilangan kekuatan sucinya. Sigmund juga tidak lagi mengungkapkan perasaannya. Sentimen Lamagram juga dipengaruhi oleh pelepasan energi bayangan. Ini tidak mungkin benar, tidak mungkin. Yulian merasakan ketakutan masa lalu saat menyebut Van, Dewi Pertempuran, dan doa tes. Meskipun dia sempat bergidik mengingat kenangan itu, objek ketakutannya tidaklah nyata. Namun pelepasan energi bayangan Murakan berbeda. Yulian belum pernah mendengar tentang ciptaan apapun yang dapat sepenuhnya memblokir kekuatan ilahi dewa. Cobalah untuk tidak kehilangan martabatmu. Kamu seharusnya menjadi dewa. Jika kamu mulai panik hanya karena kekuatanmu diblokir, itu akan membuat lawanmu merasa kasihan, bukan? Murakan menunduk dan berbicara. Yulian mundur selangkah saat wajah Murakan mendekatinya, terhuyung mundur bahkan berbalik untuk merangkak menjauh darinya dengan tergesa-gesa. Meskipun itu hanya manifestasi, ini sama sekali bukan karakteristik dewa. Murakan diam-diam mengangkat cakarnya di depan pemandangan jelek itu. Kamu bilang kamu tidak akan mati bahkan jika tubuhmu tercabik-cabik? Lalu menurutmu bagaimana semua dewa yang mati itu mati? Jawab aku, manifestasi. Pergilah. Jauhi aku. Aku tahu kamu masih belum mempelajari pelajaranmu. Aku ragu kamu mampu menghinaku. Cakar sebesar batang pohon bergerak dengan kecepatan cahaya dan menelusuri garis di tubuh Yulian. Itu sangat sunyi dan cepat sehingga sulit dipercaya kaki depan naga bisa bergerak seperti itu. Yulian menjerit kesakitan saat tubuh bagian atas dan bawahnya terbelah. Murakan tampaknya tidak terkesan. Dia mengayunkan cakarnya beberapa kali lagi untuk merobek tubuhnya menjadi potongan-potongan kecil. Beberapa detik kemudian, teriakan itu berhenti. Setelah beberapa detik lagi, pecahan Yulian hancur menjadi partikel dan menyusun kembali tubuhnya. Yulian memeriksa tubuhnya sambil menatap Murakan. Jangan lakukan ini. Meskipun aku hanya bermanifestasi melalui media, aku tetap dewa. Aku bersumpah atas nama badai jika kau melepaskanku. Murakan menggelengkan kepalanya dan memotongnya. Jika itu guntur, mungkin. Nama badai tidak ada artinya. Dan untuk berpikir aku menyarankanmu sebelumnya untuk mempertahankan harga diri. Sepertinya sudah terlambat untuk itu sekarang. Tidak ada nilainya? Apa maksudmu? Aku bahkan bersaing dengan dewamu. Memikirkan dewa akan mati-matian mencoba meyakinkan seseorang bahwa mereka benar-benar dewa. Ini yang pertama. Kamu harus malu pada dirimu sendiri. Menanggung beban yang pantas kamu terima. Tidak. Tidak. Cakar Murakan mengiris tubuh Yulian sekali lagi. Sejak saat itu, terjadi pengulangan pembantaian dan kelahiran kembali. Murakan terus-menerus meretas Yulian, dan dia bahkan tidak bisa membela diri. Tidak, hentikan. Kumohon. Jin menggigil. Dia tidak bisa membayangkan betapa sepinya perasaan seseorang yang dipotong dan diretas dalam kegelapan energi bayangan, sama sekali tidak dapat melawan atau melawan. Ini melelahkan. Murakan berbicara dengan sedikit minat pada suaranya. Yulian tidak lagi berteriak. Dia hanya berdiri diam setelah setiap kebangunan rohani, seperti sepotong daging olahan. Murakan, apakah kamu hampir selesai? Hampir. Apakah dia mati? Dia tidak akan mati. Tapi begitu dia tersesat dalam pengulangan penderitaan yang tak ada habisnya, manifestasinya akan berakhir. Kehendak Peitel akan hilang, dan anak laki-laki bernama Yulian itu akan menjadi kontraktor biasa sekali lagi. Apa yang terjadi selanjutnya? Itu untukmu yang memutuskan. Kamu bisa membunuh atau menangkap Yulian ketika dia tidak sadarkan diri setelah dipaksa untuk melepaskan manifestasinya.
Karena kami tidak mengembalikannya ke saudaramu, kamu harus memilih di antara dua opsi. Jelas, kita akan menangkapnya hidup-hidup dan membawanya bersama kita. Bukan hanya Julian, tapi juga Kuzan dan Brice. Dia tidak menyangka ketiganya memiliki informasi penting tentang Nyonya. Tetapi jika mereka dapat mengungkapkan setidaknya satu informasi penting, itu sudah cukup. Aku ragu Kuzan dan Brice itu masih hidup. Sepertinya mereka kesulitan menghindari sambaran petir Julian. Retakan! Murakan menebas Julian sekali lagi. Dia dihidupkan kembali melalui rekonstruksi tubuh yang sama sekali lagi, tetapi sekarang, energi biru yang bersinar di matanya mulai redup. Itu adalah tanda bahwa dia telah dibebaskan dari manifestasi. Sudah waktunya untuk menyegel kesepakatan. Mata Murakan, sebaliknya, mulai bersinar hitam. Matanya yang seperti mutiara hitam menyerap semua energi bayangan yang tersebar di seluruh pulau. Ada jejak samar kekuatan Peitel di dalam energi bayangan. Pulau itu mulai mendapatkan kembali cahayanya. Langit cerah lebih dulu, memperlihatkan cahaya bulan, rona gelap fajar, dan awan hujan. Mereka diikuti oleh hutan, pohon, dan bebatuan yang mendapatkan kembali warnanya. Makam Gram, Dewa Petir, muncul sekali lagi. Tapi tidak ada benda di tanah yang memiliki bayangan, kecuali makam Gram. Mereka semua sepenuhnya terserap oleh pelepasan energi bayangan Murakan. Medan yang sunyi baru mendapatkan kembali bayangannya saat Murakan kembali ke wujud manusianya. Fiu, sudah lama sejak aku menghabiskan begitu banyak kekuatan. Batu dan pohon berderit. Segera, mereka berubah menjadi debu dan terbawa angin. Dan di bawah mereka, tubuh Julian terbaring di tanah, tampak hampir tak bernyawa. Manifestasinya telah sepenuhnya berakhir. Dia tidak akan sadar selama seminggu. Kadang-kadang, bisa bertahan bahkan setengah tahun. Jin melewati makam Gram saat dia mendekat untuk memeriksa Julian, tetapi Sigmund tidak lagi menanggapi. Kamu benar. Dia masih hidup. Kita juga harus memeriksa apakah Kuzan dan Ferris masih. Gedebuk. Murakan tiba-tiba jatuh ke posisi duduk dan terengah-engah. Murakan! Murakan melambaikan tangannya ke arah Jin saat dia buru-buru mendekat. Aku baik-baik saja. Sialan. Tubuhku tidak bisa mengatasinya. Apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Tentu saja. Aku senang ini terjadi setelah melepaskan manifestasinya. Jika tidak, itu akan menjadi masalah. Segalanya menjadi sangat tidak adil saat kau bertarung melawan dewa. Itu sama tidak efisiennya. Meskipun mereka tidak bisa sepenuhnya mempekerjakan semua kekuatan mereka seperti itu juga. Terima kasih telah melalui semua masalah ini. Sama denganmu. Lagi pula, kompas membantu kami mencapainya. Jin mengulurkan tangan untuk membantu Murakan. Murakan mencoba berdiri dengan menarik tangan Jin, namun ia terlihat sangat kelelahan dan lemah. Ayo. Aku tidak bisa bangun. Kurasa aku perlu istirahat sebentar. Mengapa kamu tidak memanggil Shuri? Aku akan menggunakannya sebagai bantal dan tidur siang. Teruslah tidur. Begitu aku menemukan Kuzan dan Brice, aku akan membereskan semuanya di sini dan membawa semua orang kembali ke Shuri. Jin memanggil Shuri dari Ruby. Nyaa. Sayangnya, Shuri mulai menggulung Murakan dengan kaki depannya untuk bermain dengannya. Dia segera menyadari bahwa Murakan sangat lemah dan mulai menjilatinya. Murakan kemudian jatuh pingsan sama sekali. Jin memperhatikan mereka sebentar dan berangkat untuk mencari Kuzan dan Brice. Joshua. Bajingan itu meyakinkan Kuzan dan Brice bahwa aku berada di balik kematian Timion. Mereka akan selalu terjebak dalam kebohongan itu. Sudah jelas. Dia hanya akan menggunakan mereka dengan cara yang tidak akan pernah mereka lewati denganku. Jin benar. Joshua telah merencanakan untuk mengubah Kuzan dan Brice menjadi anjing pemburu setianya dan menggunakannya untuk tugas-tugas yang tidak akan pernah melibatkan Jin secara langsung karena melakukan kontak dengannya kemungkinan besar akan menaburkan keraguan tentang kebenaran dalam pikiran mereka. Namun rencananya digagalkan saat Jin tiba di Kepulauan Bluebird. Bahkan, salah satu aset rahasianya, Julian, tak hanya terbongkar tapi juga terancam tertangkap.
Kunjungan Jin ke Kepulauan Bluebird telah menyebabkan banyak kerugian baginya. Kusan. Beris. Jin meneriakkan nama mereka. Semua benda di pulau yang mampu menyembunyikan orang, seperti batu dan pohon, telah tersapu oleh energi bayangan, tetapi Jin tetap tidak dapat menemukannya. Mungkin dia harus mencoba mencari di tebing. Tapi tiba-tiba dia mendengar tangisan yang familiar dan jauh dari tempat Murakan berada. Itu adalah tangisan Shuri. Shuri? Ini tidak baik. Shuri dengan senang hati menjilati Murakan beberapa saat yang lalu. Tiba-tiba rasa cemas meremas hatinya. Jin melangkah mundur dan berlari secepat mungkin menuju tempat dia meninggalkan teman-temannya. Dan ketika dia tiba, "Kamu!" Dia bertatap muka dengan seseorang yang tidak dia duga akan bertemu sama sekali. Rambut hitam legam, mata tajam, dan jubah dengan lambang pedang gelap. Shuri menatapnya dengan bulu terangkat. Dia mengangguk, penasaran, dan mengalihkan pandangannya ke Jin. "Apa yang kamu lakukan di sini, saudara?" Dia adalah putra tertua dari keluarga Rankandel dan kakak kedua Jin, yang secara terbuka diakui sebagai penerus berikutnya sebagai kepala keluarga. Orang yang sama bertanggung jawab atas kutukan Jin, Joshua Rankandel.